Oke, selamat siang teman-teman ya. Teman-teman yang nonton video ini ada yang gagap? Nggak ada ya. Berarti cuma saya saja yang gagap sendiri di sini. Gagap itu adalah gangguan dalam berbicara. Jadi orang yang gagap nih ya, itu di tenggorokannya itu kayak ada banyak polisi tidurnya gitu. Ngomongnya tuh nggak bisa ngebut. Dan saya ngerasa gitu bahwa keputusan saya untuk menjadi seorang stand up comedian seperti sekarang ini keputusan yang salah, bego gitu. Karena aslinya saya ini kan gagap dari kecil nih ya. Dan gagap saya tuh dulu parah banget gitu. Maksud saya kan bego aja gitu. Karena kita semua nih kan tahu bahwa untuk menjadi seorang stand up comedian ya, itu kan harus pandai berbicara. Ngomongnya harus lancar. Public enemy-nya juga harus bagus. Ya karena kan semakin banyak musuh, semakin banyak materi. Oh betul dong. Sedangkan saya teman-teman ya, jangankan ngomong lancar, saya kentut aja gagap nih. Nggak usah dibayangin lah, pokoknya bunyinya itu seperti knalpot Vespa kemasukan air gitu. Kalau kata peribahasa, keinginan saya itu ibaratnya seperti ini, pungguk merindukan bullshit, omong kosong, nggak mungkin. Padahal teman-teman ya, masih banyak gitu profesi lain yang bisa saya pilih, yang tidak memerlukan keahlian berbicara gitu. Jadi tukang siomay misalkan, orang kan nggak peduli nih ngomong lu lancar atau tidak, yang penting kan siomay buatan lu nya enak gitu. Karena nggak mungkin misalkan bro jangan beli siomay di dia, kenapa, rasa siomaynya gagap. Atau orang nggak jadi beli siomay ini gara-gara pas gua buka tutup pancinya ajis gagap nongol. Kan tidak mungkin seperti itu. Aduh kacau udah. Makanya gini saya jelaskan dari awal kenapa saya bisa sebego ini gitu ya. Saya kan kenal dengan tahu stand up comedy itu kan sekitar tahun 2013-an di Metro TV ya. Waktu itu tuh saya kagum gitu sama cara orang-orang bodoh ini berkomedi. Kok bisa gitu orang ngomong sendiri, ngomel sendiri, ketawa sendiri kayak orang gila tapi masuk TV gitu. Dan kok bisa gitu saya ketawa mendengar cerita mereka yang menurut saya aneh bin atang. Geblek emang bener. Tapi kan saat itu tuh saya cuman sebatas penikmat saja. Tidak pernah nih dalam otak saya kepikiran sedikit pun untuk menjadi stand up comedian karena saya sadar saya ini kan gagap gitu ya. Sampai tibalah malam jahanam itu. Saya bilang ini malam jahanam ya, karena di malam inilah semua ini bermulai gitu. Jadi gini. Kita itu kan laki-laki suka aja gitu malam-malam duduk bengong sendirian di teras belakang rumah ngerokok sambil ngelamun jorok biasanya, betul kan? Nah, malam itu tiba-tiba saja gitu muncul ide untuk menjadi seorang stand up comedian. Bahkan saya sendiri nih sampai kaget gitu ya. Padahal lagi tidak mikirin apa-apa tuh, bengong aja gitu. Kalau dibilang mabuk, saya tidak mabuk karena ya masa mabuk sih, karena saya kan minumnya kemarin, masa mabuknya malam ini gitu. Atau mungkin gara-gara saya pikir gara-gara tadi sorenya itu saya makan mie ayam kebanyakan mecin, mungkin makanya saya jadi mikir yang tidak-tidak gitu. Dan ide menjadi stand up comedian itu begitu melekat di kepala saya. Saya tuh seperti kena hipnotis sales asuransi. Nurut aja gitu. Bahkan saya sampai melakukan tindakan bodoh yang berikutnya. Yaitu membuka tutorial cara belajar stand up di YouTube. Ini kan bego ya. Kalau diingat-ingat lagi saya on memang itu. Di situ kan ada tuh ya videonya Raditya Dika, Ridwan Remin, Dani Beler gitu. Dan ternyata kalau belajar stand up itu kan kita tuh kan harus tahu setup dan punchline. Ngomong lucu lah istilahnya. Dalam hati saya bilang, gampang dong kalau cuman ngomong lucu doang mah. Burung beo diajarin dikit juga bisa. Ya enggak? Malah lebih lucu lagi. Tapi saya lupa teman-teman. Burung beo itu kan nggak ada yang gagap ya.
Bener dong. Itu pernah lihat di mana burung beo gagap gitu. Misalkan burung beonya mau bilang assalamualaikum gitu ya, ash 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 ash, ditepok punggungnya, burung beonya kaget, terus dia teriak asyap gitu. Kan nggak ada gitu ya. Makanya saya akhirnya lupain tuh ide pengen menjadi stand up komedian karena saya sadar saya gagap gitu ya. Saya berusaha lupain. Nah, di saat saya mulai putus asa dan sudah mulai lupa, itu saya ketemu tuh dengan videonya sang motivator para stand up komedian di Indonesia, Mario Teguhnya para komika. Siapa lagi kalau bukan the one and only Mr. Panji Pragiwaksono dengan ini video pecahkan. Wah, abis itu saya di situ teman-teman. Saya nonton semua video pecahkan tuh, ada 200 lebih tuh videonya. Jadi setelah nonton video dia, saya ngerasa semangat saya tuh timbul lagi gitu. Semua orang bisa menjadi stand up komedian, tidak ada yang tidak mungkin. Komika bisa hidup dari karya. Kerjakan apa yang kita cintai. Pokoknya semangat saya kembali menggebu-gebu. Kalau di peribahasa ini ya, saat itu saya merasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang pakai ban dalam gitu. Semuanya jadi serba mudah, serba gampang. Dan jadi pada tahap ini nih ya, pada tahap itu tuh saya ngerasa seperti anggota ISIS yang siap dibaiat gitu. Pilihannya cuma ada 2 saja, jadi stand up komedian atau mati. Dan setelah hari itu hidup saya berubah. Jadi lebih sulit. Ini jujur ini pengalaman saya yang betul-betul terjadi karena orang lain itu kan kalau mau belajar stand up itu kan dia mulai nulis materi, set up punchline. Nah, kalau saya beda lagi. Yang saya pelajari dulu itu apa coba? Bagaimana caranya menghilangkan gagap. Jadi dari situ saya mulai tuh berbicara sendiri di depan kaca, ngomong sendirian di kamar mandi, di atas motor, di mana-mana. Sampai anak saya sendiri bilang, "Ayah, udah mulai gila ya?" Dalam hati saya bilang, "Wah, kena saya dikerjain sama sales stand up Indo nih." Iya, ini asli teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat video ini hari ini saya ngomong lancar, tidak gagap, itu semua karena motivasi dari burung beo tadi. Karena saya ngerasa masa saya kalah dengan burung beo gitu. Enggak lah. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada video-video yang mengajarkan saya tentang stand up gitu ya, sama Raditya Dika, videonya Ridwan Remin, Dani Beler, stand up Indo yang Ruang Guyu itu sangat-sangat membantu saya. Dan terutama special thanks untuk Mr. Panji Pragiwaksono. Ternyata video Anda itu bukan hanya tentang stand up comedy. Terima kasih, nama saya Ega. Mantap.